أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Izin Ustaz, kalau ada tuan guru duduk biasanya murid hilang bahan nak bercakap. Ustaz Noki. Bapak Ibu hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan jemaah salat asar Masjid lupa dah namanya. Musalla Baitur Rahim BRK Syariah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hari ini berapa Muharram? 10. Semua puasa. Tu agak pucat-pucat tengok wajah. Ada jamuan buka puasa bersama? Alhamdulillah. Ada masjid hari ini masak gulai kambing. Kalau di Malaysia dulu kami Ustaz, bubur lapuk, bubur Asyura. Ada. Walaupun itu tradisi budaya sebagian orang Melayu. Kepada yang berpuasa, semoga Allah Ta'ala terima puasa sunat 10 Muharram Bapak Ibu semua. Apa yang dijanjikan oleh Nabi, semoga kita semua dapatlah hari ini. Karena kita masih berada di awal Muharram, kajian asar kita pada sore ini, kita akan bahas tentang hadis Nabi SAW terkait dengan hijrah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani. An Muawiyah wa Abdurrahman ibni Auf wa Abdullah ibni Amri wa ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhum anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Muawiyah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Amr bin As, 3 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hijratu khaslatani. Hijrah itu ada 2 macam. Ada berapa? Ada 2. Pertama, ihdahuma hajrus sayyi'at. Hijrah yang pertama adalah hijrah meninggalkan keburukan. Hijrah meninggalkan keburukan. Wal ukhra yuhajiru ilallahi wa rasulih. Hijrah yang kedua adalah hijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wala tanqati'ul hijratu ma tuqbilatit taubah. Hijrah tidak akan pernah berhenti selama taubat masih diterima. Hijrah tidak akan pernah berhenti selama taubat masih diterima. Wala tazalu taubatu maqbulatan hatta tatlu'a asy-syamsu minal maghrib. Dan taubat masih bisa diterima sampai matahari terbit dari barat. Selagi matahari terbit dari sebelah timur, taubat masih diterima. Tapi kalau sudah terbit di barat, matahari, pintu taubat pun sudah ditutup. Fa iza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi. Apabila matahari telah terbit dari barat, setiap hati manusia akan ditutup
setiap hati manusia akan ditutup. Wa kufiyan nasul amal, dan manusia tak perlu lagi beramal. InsyaAllah ni masih jauh lah dah. Dan bagian awal dari hadis ini akan menjadi catatan renungan bagi kita bahawa hijrah yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hajrus sayyi'at, meninggalkan keburukan. Dulu saya pernah dengar guru kami cerita, ada ilmuwan barat yang mengkaji tentang ajaran Islam. Kemudian kata beliau, tidak ada ajaran agama yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada ajaran Islam. Tidak ada ajaran agama di dunia ini yang lebih baik, lebih sempurna melebihi ajaran Islam. Tetapi apabila ditengok perilaku orang Islam, hilang respek kepada Islam. Apa sebab? Masih banyak orang Islam yang belum beramal seperti mana tuntunan dalam ajaran Islam. Adakah hari ini orang Islam yang belum solat? Ada. Masih adakah laki-laki Muslim yang balik belum berjemaah ke masjid ke musola? Masih adakah hari ini wanita Muslimah keluar rumah nampak aurat? Masih adakah orang Islam yang janjinya tak ditepati? Adakah hari ini orang Islam punya sifat hasad kepada Islam yang lain? Adakah hari ini orang Islam masih berani mengambil hak orang lain yang bukan haknya? Artinya ketika kita cek satu-satu, ternyata masih banyak. Dan Nabi SAW beritahu, hijrah yang pertama adalah meninggalkan keburukan. Dan tidak ada keburukan yang lebih besar melebihi syirik. Maka kalau dalam kitab Sirah Nabawiyah, Ustaz Noki, anda baca kalau salah nanti Ustaz koreksi. Anda baca dalam kitab Sirah Nabawiyah, periode Mekah itu hijrahnya adalah hijrah hati. Dari syirik kepada tauhid. Dari menyembah patung, minta kepada patung, bergantung kepada patung, harap kepada patung, berubah menjadi yakin pada Allah. Minta pada Allah, harap pada Allah, bergantung hanya pada Allah. Latta, Uzza, Manat, Hubal, apa saja nama jenis patung, tidak bisa beri manfaat apa-apa. Tak bisa mendatangkan bahaya apa-apa. Manfaat bahaya semua terjadi atas kehendak siapa? Allah. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini kalam dakwah Nabi SAW. Wahai manusia, kalian berimanlah pada Allah. Ucaplah la ilaha illallah. Yakinlah Allah sebagai Tuhan. Allah lah pencipta, Allah lah pemelihara, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang beri kehinaan, kemuliaan. Seluruh makhluk tak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Terus dakwah tauhid. Itu di periode Mekah. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah disempurnakanlah ajaran Islam, amalan Islam. Maka kepada kita semua, di awal Muharram ini, kita sama-sama pasang niat. Apa saja bentuk keburukan di tahun 1444 Hijriah yang lalu, kita niat kita tak akan buat lagi di tahun 1445 Hijriah. Macam mana? Setuju? Setuju ya? Kalau tahun lalu masih sering masbuk solat berjemaah, tahun ini kita niat tak ada lagi yang masbuk. Belum azan sudah dalam masjid. Sebelum iqamat sudah berdiri di dalam saf solat berjemaah. Selama ini solat subuh berjemaah berat. Tahun ini tak ada lagi solat subuh di rumah. Kita berjemaah ke masjid. 5 waktu kita berjemaah ke masjid, ke musola. Kalaulah selama ini mata masih buat maksiat, mulut masih cakap maksiat, telinga masih suka dengar lagu maksiat, kaki masih pergi suka berjalan tempat maksiat, tahun ini semua bentuk keburukan kita tinggalkan. Ini hijrah yang pertama. Tuan-tuan perempuan sekalian, yang kedua kata Nabi,
wal ukhra yuhajiru ila Allah wa rasulih. Ini juga sangat penting bagaimana kita hijrah untuk kita semakin dekat kepada Allah, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi dalam hati kita ini ada keagungan kecuali hanya keagungan Allah saja. Tidak ada dalam hati kita ini kecintaan kecuali cinta hanya kepada Allah Ta'ala. Ciri orang beriman, asyaddu hubban lillah. Sangat-sangat dalam cinta kepada Allah. Seperti mana cintanya para nabi, para rasul terdahulu kepada Allah Ta'ala. Kisah yang masyhur, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Kekasih Allah. Kata malaikat, wahai Allah, macam mana Ibrahim jadi Khalilullah? Hari-hari dia sibuk dengan kambing, dengan ternak saja. Ternak banyak. Kamu coba uji dia. Malaikat datang, menyerupai manusia, kemudian dari jarak dekat, dia baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Ibrahim AS dengar, kemudian dia datang, dia beritahu, wahai Tuan, boleh tidak ucap sekali lagi satu kenikmatan, satu yang menggembirakan, membahagiakan dalam hati ketika nama kekasih disebut. Semua sudah nikah. Ada yang masih bujang? Semua sudah nikah. Macam mana dulu ketika nama calon isteri disebut, apa rasa hati? Ustaz dulu merasakan tu, Ustaz. Ustaz Naki. Saya dulu, tak ingatlah saya dulu. Ada tak rasa? Ketika nama kekasih disebut, nama kekasih kita disebut, apa rasanya? Berdetak. Apalagi dulu, masa-masa jahiliah dululah. Sebelum taubat, pacaran. Kita suka dengan anak gadis tu. Dia pun suka dengan kita. Tiba-tiba ada laki-laki sebut nama dia depan kita. Apa rasanya? Apa rasanya? Begitulah. Kalau kita mungkin jauh lagi banding Nabi Ibrahim AS. Dia kata sebut sekali lagi. Kalau saya sebut apa saya dapat? Separuh kambing saya di lembah ni, kamu ambil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rasa kenikmatan, rasa satu kebahagiaan. Sekali lagi kamu ucap kalimat tadi. Kalau aku ucap apa aku dapat? Sisa separuh kambing ni kau ambil, semua jadi kau punya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Habis kambing. Kata Nabi Ibrahim, ucap sekali lagi. Kalau aku ucap, aku dapat apa? Kambing sudah habis. Saya bersedia untuk menjadi penggembala kambing-kambing. Kata malaikat tadi apa? Betullah kamu ini memang betul-betul kekasih Allah. Sekarang kita cek diri kita masing-masing. Dengar azan di musola bawah, macam mana hati kita? Jawab. Nama Allah disebut di musola ni. Macam mana hati kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar di bawah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Komputer kecil, hitung duit kecil, buat laporan kecil, rapat kecil, semua kecil. Dengar nama Allah disebut di musola di bawah ni. Apa keadaan hati kita? Biasa saja? Oh, gelisah. Gelisah apa? Gelisah. Oh, gelisah nak datang. Kita digelisah kena panas dengar azan. Ini masalah pula. Perlu diruqyah oleh Ustaz Noki ni. Ketika betullah kita dalam hati kita cinta hanya kepada Allah, keagungan dalam hati hanya keagungan Allah, kebesaran Allah, pasti kita tak nyaman lagi melanjutkan pekerjaan kita. Betul tidak? Sudah dapat rasa tu? Masya Allah. Banyak wali-wali Allah di karyawan PRK Syariah. Ustaz Noki. Kalau di kampus UIN masih banyak wali murid, sini banyak wali Allah. Baguslah. Apa hijrah kedua tadi? Hijrah kepada Allah, semakin dekat pada Allah, semakin sempurna keinginan Allah, perintah Allah kita amalkan dalam hidup. Kemudian semakin sempurna sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan yang mulia, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW sudah kembali kepada Allah. 10 Hijrah Nabi meninggal. Berarti sekarang 1445 kurang 10 berapa? 1435 tahun yang lalu Nabi SAW sudah tinggalkan umat ini. Tapi ada satu kerja yang Nabi wariskan kepada umat. Nabi sudah wafat. Nabi sudah kembali pada Allah. Tapi Nabi telah wariskan satu kerja yang kalau kerja ini kita buat, kita lanjutkan, seperti mana dulu Allah Ta'ala tolong Nabi dan sahabat, kata ulama, begitu juga Allah Ta'ala akan tolong umat akhir zaman. Apa kerja Nabi? Apa kerja Nabi? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah satu-satunya jalanku. Apa jalan Nabi? Way of life of Nabi SAW. Apa dia? Ad'u ila Allah, mengajak manusia untuk dekat pada Allah, beriman pada Allah, sujud pada Allah, menyembah Allah. Itulah kerja Nabi. Apa sambung ayat dia, Ustaz? Ala basiratin ana wa man tabani. Bukan hanya kerja Nabi tapi juga ana wa man tabani. Kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi juga kerja orang-orang yang ittiba kepada Nabi. Siapa yang ikut Nabi? Siapa yang ikut Nabi? Kita lah. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ustaz Noki dengan kepakaran beliau, bidang ilmu beliau. Ustaz dengan status imam beliau, memastikan tidak ada yang tidak turun, semua berjemaah zuhur asar. Dah buat dah, Ustaz? Dah jadi Ustaz keliling-keliling. Imam tanggungjawab untuk pastikan tidak ada makmum, tidak ada jemaah masjid musola yang tidak datang ke masjid. Itu siapa tanggungjawab? Imam tanggungjawab. Al-imamu dhamin, imam penjamin. Menjamin apa? Bukan hanya menjamin rukun makmum di belakang, termasuk juga yang tak datang ke masjid, ke musola, siapa tanggungjawab? Imam tanggungjawab. Ini yang kuat cakap imam ni kerana bukan imam. Kalau imam dia tak cakap. Ya kan, Pak? Kalau Bapak imam di masjid dekat rumah, mana berani? Takut juga. Macam mana, Ustaz? Okey, saya tidak imam, saya tidak ustaz. Tapi kan kita umat Nabi, pengikut Nabi. Berarti kita juga tanggungjawab untuk melanjutkan kerja Nabi. Ada pimpinan di sini? Ada dirut di sini? Ada? Ada? Pak Direktur ada? Apa tanggungjawab Pak Direktur? Ana wa mujtaba'ani tadi memastikan seluruh karyawan di bawah direktur supaya semuanya taat pada Allah. Tidak ada yang berkhianat, tidak ada yang menipu, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara di tempat kita bekerja. Siapa tanggungjawab? Pimpinan tanggungjawab. Ada pimpinan di sini? Allah. Semua saling tepuk lutut kawan sebelah. Ini Ustaz, ini Ustaz. Yang paling berat siapa? Yang paling berat kepala daerah berat. Tak tahulah Pak Gubernur kita, Pak PJ Wali Kota kita, macam mana nanti di akhirat lah. Minimal di lingkup paling kecil di rumah tangga kita. Jangan sampai isteri kita tak tutup aurat. Anak gadis kita masih dijemput laki-laki yang belum jadi suami dia malam minggu. Habis itu kita pun tak ada tegur, tak ada ingatkan. Kita biar saja sebagai ayah. Tak betul kita jadi ayah macam itu. Kita punya anak gadis, adik perempuan, dibawa-bawa oleh laki-laki yang bukan suaminya. Habis itu kita diam. Kita punya anak perempuan masih kecil, umur 4 tahun. Kita belum latih lagi tutup aurat. Kita berusaha. Apa hukum anak perempuan umur 4 tahun tutup aurat? Wajib. Ustaz, apa punya Ustaz? Wajib. Belum. Buya Yahya waktu tabligh akbar terakhir di An-Nur, beliau sampaikan. Perempuan yang belum akil balik tidak wajib tutup aurat. Tapi orang tuanya wajib mengajar dia untuk menutup aurat. Jadi wajibnya di situ bukan menutup aurat, tapi wajib pada aspek
mengajar mendidik. Allah. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalaulah hari ini kita tidak sanggup untuk berjuang, untuk hijrah, ada lagi caranya supaya kita selamat. Apa caranya? Kita bantu orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Kita tak sanggup untuk berjuang kerana banyak sebab. Mungkin kita penakut, mungkin kita sibuk, atau kita banyak halangan. Tapi ada lagi caranya. Dalam hadis riwayat dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu dalam kitab Musnadul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habasa farasan fi sabilillah." Barang siapa mewakafkan seekor kuda fi sabilillah untuk keperluan berjuang di jalan Allah, kana sitrahu minan nar. Kuda itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Tuan-tuan yang mulia, jika kita punya rezeki lebih, bantu mungkin pondok-pondok tahfiz, bantu pengurus masjid. Semalam berapa lagi sisa hutang musola? Ada 3 juta lebih lagi. Ada pondok-pondok tahfiz yang kadang anak-anak yatim yang mondok di situ. Mereka tak sanggup untuk operasional. Tuan-tuan, bantu. Kita tak sanggup berjuang dakwah pergi ke pulau-pulau terpencil, mengislamkan suku-suku Sakai, kita tak sanggup. Kita susah dapat cuti, kita tak bisa pergi jauh-jauh untuk mendakwahkan agama. Tapi ada lagi jalan lain untuk kita tetap dapat bagian di situ. Kuda yang diwakafkan untuk keperluan perjuangan agama untuk fisabilillah, kata Nabi, akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dulu kuda, sekarang apa? Dulu kuda, unta, sekarang apa? Tuan-tuan bagilah mobil ada 2, 3 di garasi, tak dipakai, ada pondok-pondok tahfiz yang tidak ada kendaraan operasional. Ustaz, berapa murid pondok tahfiz? Macam mana keadaan pondok ketika kita kerjasama? Mudir dia tak sanggup untuk memikirkan keperluan pondok. Kita yang bukan hafiz Quran, yang dulu tak pernah mondok, yang juga tak sanggup untuk mengajar anak kita menghafal Quran, kita bantu dengan apa yang kita ada. Kita ada apa sekarang? Kita ada harta. Bantu dengan harta kita. Kita ada kenderaan, bagi kenderaan. Ustaz, saya ada sawit 100 hektar Ustaz. Okey, ambil 10 hektar, wakafkan. Namanya wakaf apa Ustaz? Yang sekarang kawan-kawan ni wakaf produktif. Setiap hasil panen sawit dari 10 hektar semuanya untuk biaya operasional pondok tahfiz. Bagus harta kita dipakai untuk agama. Terakhir tuan-tuan yang mulia, hari ini 10 Muharram. Ini banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di 10 Muharram. Mudah-mudahan hari ini kita banyak doa menjelang maghrib ni. Harap-harap doa kita dikabulkan oleh Allah seperti mana dulu Allah kabulkan doa para nabi, para rasul yang berjuang. Nabi Nuh alaihissalam selamat ketika Allah Ta'ala tenggelamkan, hancurkan seluruh orang kafir satu dunia. Banjir. Kapan kejadian itu? 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari dibakar api. 10 Muharram. Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan. Kapan? 10 Muharram. Kita tidak tahu nih. Hari ini 10 Muharram. Pertolongan apa yang akan Allah Ta'ala turunkan kepada umat Islam di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan pertolongan Allah, kata ulama, bergantung pada amalan kita. Amalan kita mirip Nabi, amalan kita mencontoh sahabat, maka Allah Ta'ala akan tolong kita seperti mana dulu Allah Ta'ala tolong Nabi dan sahabat. Allah yang sama dulu menolong Nabi dan sahabat, Allah yang sama juga hari ini akan menolong kita. Dan pertolongan Allah Ta'ala dulu kepada para sahabat, ada 2 rahasianya kata ulama. Satu, mereka memakmurkan Masjid Nabawi. Yang kedua, mereka berkasih sayang antara muhajirin dan ansor. Kita di sini ada muhajirin, ada ansor juga. Ada yang dari luar Riau merantau ke sini? Ada? Ada datang dari luar Riau? Kalau datang dari luar Riau, boleh tak kita sebut muhajirin? Datang merantau. Tapi niatnya untuk agama lah. Orang asli Riau ada kita ni?
Ada orang asli Riau, orang Melayu, berarti kita sebagai apa? Kita jadi Ansor. Ansor Muhajirin kerjasama. Jangan seperti beberapa kejadian di Indonesia. Penduduk lokal berkonflik dengan penduduk pendatang. Penduduk pendatang siapa? Muhajirin datang ke Madinah. Penduduk aslinya siapa? Orang Ansor. Dipersaudarakan oleh Nabi. Bersatu hati mereka. Orang Ansor bantu orang Muhajirin. Hartanya dibagi dua. Asetnya dibagi dua. Bahkan istrinya kalau dua. Wahai Abdullah bin Auf, aku ada dua istri. Kalau engkau berkenan, nanti kau tengok. Mana kau suka, nanti aku ceraikan. Nanti habis itu kau nikah dengan dia. Sifat siapa tu? Ansor. Ada hari ini orang Islam begitu dengan kawannya? Dengan orang Islam yang lain? Saya belum sanggup lagi yang itu tu saya. Yang Muhajirin pula tidak ambil manfaat dari kebaikan orang Ansor. Dia tetap menjaga marwah. Kalau dapat tawaran begitu, Abdurrahman bin Auf, aset bagi dua, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, tunjukkan saya mana jalan menuju ke pasar. Dia pun tidak ambil manfaat dari kebaikan orang-orang Ansor. Semoga kita semua Allah Ta'ala beri sifat sahabat. Apakah kita sebagai Muhajirin ataupun sebagai Ansor. Dan kita makmurkan masjid-masjid kita. Tidak ada lagi yang solat di rumah. Jika solat fardu, usahakan semaksimal mungkin untuk sekuat tenaga untuk berjemaah ke masjid. Kalau tak sanggup juga, janganlah tinggalkan solat. Jaga solat. Semoga kajian sore ini bermanfaat untuk saya yang menyampaikan, bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. InsyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat buka puasa. Syura 10 Muharram, semoga semua ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.